Tugas pengukuran teknik. Nama kelompok: Irfan Sahnur Hakim, Bram Subakti, Trisna Ayu Anggraini, Adila Oktaviani. Di sini kami akan mengidentifikasi dua alat ukur, yaitu yang pertama adalah jangka sorong, yang kedua adalah mikrometer. Apakah kalian sudah mengenal jangka sorong? Jika belum, mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah pengertian jangka sorong. 2. Jenis-jenis jangka sorong. 3. Tingkat ketelitian jangka sorong. 4. Bagian-bagian jangka sorong. 5. Penggunaan atau pembacaan jangka sorong secara real atau nyata. 6. Perawatan jangka sorong. 1. Pengertian jangka sorong. Jangka sorong adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang, diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman suatu benda. 2. Jenis-jenis jangka sorong. Jangka sorong dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, mistar sorong manual. Mistar sorong manual merupakan mistar sorong yang pembacaannya masih dengan cara melihat strip pada skala utama dan skala nonius. Yang kedua, mistar sorong analog. Mistar sorong analog merupakan mistar sorong yang pembacaannya menggunakan jarum penunjuk. Yang ketiga, mistar sorong digital. Merupakan mistar sorong yang pembacaannya langsung dapat diketahui pada layar penunjuk digital. Yang ketiga, tingkat ketelitian jangka sorong. Dalam penggunaannya, tingkat ketelitian pada jangka sorong dibedakan menjadi 2 macam, yaitu milimeter dan inci. Ketelitian 0,1 mm. Skala utama dibagi skala nonius. Pada gambar di samping dapat kita lihat pada skala noniusnya ada 10 strip, sehingga setiap satu skala utama dibagi skala nonius, sehingga tingkat ketelitian jangka sorong tersebut adalah 0,1 mm. Ketelitian 0,02 mm. Skala utama dibagi skala nonius. Pada gambar di atas dapat dilihat pada skala noniusnya ada 50 strip, sehingga tiap satu skala utama dibagi 50 skala nonius, sehingga tingkat ketelitian jangka sorong tersebut adalah 0,02 mm. Ketelitian 0,05 mm. Skala utama dibagi skala nonius. Pada gambar di atas dapat dilihat pada skala noniusnya ada 20 strip, sehingga tiap satu skala utama dibagi 20 skala nonius, sehingga tingkat ketelitian jangka sorong tersebut adalah 0,05 mm. Ketelitian 1/128 inci. Skala utama dibagi skala nonius. Pada gambar di atas dapat dilihat pada skala utama yang ada di bawah dari angka 0 sampai 1 ada 16 strip. Kemudian skala nonius yang ada di atas berjumlah 8 strip, sehingga 1/16 dibagi 8/1 dikarenakan untuk merubah ke bentuk perkalian, maka penyebut dan pembilang pada skala noniusnya dibalik, sehingga 1/16 kali 1/8 sama dengan 1/128 inci. Ketelitian 1/1000 inci. Skala utama dibagi skala nonius. Pada gambar di atas dapat dilihat pada skala utama yang ada di bawah itu berjumlah 40 strip. Kemudian skala nonius yang ada di atas berjumlah 25 strip, sehingga 1/40 dibagi 25/1 dikarenakan untuk dirubah ke bentuk perkalian, maka penyebut dan pembilang pada skala noniusnya dibalik, sehingga 1/40 kali 1/25 sama dengan 1/1000 inci. 4. Bagian-bagian jangka sorong. Jangka sorong memiliki beberapa bagian seperti rahang dalam, baut pengunci, rahang luar, skala nonius, skala utama, tangki ukur kedalaman, dan lain-lain. Supaya teman-teman kelas PVTM
2B lebih paham lagi, kami akan menjelaskannya secara lebih rinci. Bagian jangka sorong yang pertama adalah rahang dalam. Rahang dalam digunakan untuk mengukur diameter luar, sisi luar, ketebalan luar, dan lebar luar. Rahang dalam memiliki dua bagian, yang pertama bagian tetap, yang kedua bagian yang bisa digeser. Yang kedua adalah bagian rahang luar yang digunakan untuk mengukur diameter dalam, sisi dalam, ketebalan dalam, dan lebar dalam. Sama halnya dengan rahang dalam, rahang luar juga memiliki dua bagian. Yang pertama bagian tetap, kemudian yang kedua bagian yang bisa digeser. Kemudian bagian nomor 3 adalah pengukur kedalaman. Biasanya disebut deep measuring blade. Pengukuran kedalaman ini bisa digunakan untuk mengukur kedalaman suatu benda yang sulit dijangkau dengan alat ukur yang lain. Kemudian yang keempat adalah skala utama untuk menentukan hasil pengukuran. Bagian bawah dengan skala milimeter, bagian atas dengan skala inci. Dan yang terakhir bagian nomor 5, yaitu skala Nonius, di mana skala Nonius ini adalah skala yang bisa digeser-geser. 5. Penggunaan atau pembacaan jangka sorong secara real atau nyata. Pengambilan video pengukuran jangka sorong ini diambil secara real atau nyata oleh salah satu kelompok kami. Di sini kami akan menggunakan jangka sorong dengan tingkat ketelitian 0,05. Pertama-tama kita kalibrasi jangka sorong agar skala utama sinkron dengan skala Nonius. Seperti jangka sorong tersebut, garis pada skala utama sudah lurus dengan skala Nonius, sehingga kita bisa melanjutkan ke proses pengukuran benda. Kalibrasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa hasil pengukuran yang dilakukan sudah akurat. Kemudian kita geser slide ke kanan sehingga rahang dalam terbuka. Selanjutnya kita masukkan mur yang akan diukur diameter luarnya. Kemudian kita geser slide ke kiri hingga mur terjepit secara pas atau presisi. Setelah itu, jangan lupa dikunci atau lock. Bagian pengunci ini berfungsi untuk menahan bagian-bagian jangka sorong saat proses pembacaan atau pengukuran berlangsung. Misalnya rahang penggerak, agar saat pembacaan tidak bergeser. Selanjutnya kita baca hasil pengukuran jangka sorong. Untuk lebih jelasnya bisa diperhatikan gambar jangka sorong. Pada skala utama terdapat 13 strip. Kemudian pada skala Nonius, strip yang sejajar atau lurus dengan skala Nonius dan skala utama terdapat pada strip yang ke-9. Sehingga 9 kali 0,05 sama dengan 0,45 mm. Hasil dari pembacaan jangka sorong di atas adalah 13,45 mm. 6. Perawatan jangka sorong. Yang pertama, selalu bersihkan jangka sorong sebelum dan sesudah pemakaian. Yang kedua, periksa kondisi hasil kalibrasi jangka sorong dengan garis pada skala utama dan skala Nonius itu lurus atau sama. Yang ketiga,
Periksa kondisi jangka sorong secara rutin dan teratur. Pemeriksaan ini bertujuan apakah ada kerusakan pada jangka sorong. Apabila terjadi kerusakan, bisa segera diperbaiki agar tidak bertambah rusak. Yang keempat, simpan jangka sorong di tempat yang khusus. Simpan jangka sorong pada kotak box khusus dan jauhkan dari tempat yang lembab, karena bisa menyebabkan karatan. Selanjutnya, kami akan membahas tentang alat ukur mikrometer. Ada beberapa hal yang akan kami bahas, antara lain 1. Pengertian mikrometer, 2. Jenis-jenis mikrometer, 3. Tingkat ketelitian mikrometer, 4. Bagian-bagian mikrometer, 5. Penggunaan atau pembacaan mikrometer secara real atau nyata. Yang keenam, perawatan mikrometer. Yang pertama, pengertian mikrometer. Mikrometer adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur ketebalan, mengukur lubang, ataupun diameter suatu benda, di mana benda kerja tersebut merupakan hasil proses pemesinan. 2. Jenis-jenis mikrometer. Mikrometer dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, outside mikrometer, atau yang disebut juga mikrometer luar, berfungsi untuk mengukur dimensi luar. Yang kedua, inside mikrometer, atau disebut juga mikrometer dalam, berfungsi untuk mengukur dimensi dalam. Yang ketiga, deep mikrometer, atau disebut juga mikrometer kedalaman, berfungsi untuk mengukur kedalaman. 3. Tingkat ketelitian mikrometer. Dalam penggunaan tingkat ketelitian pada mikrometer dibagi menjadi 2, yaitu 0,01 mm dan 0,001 mm. Ketelitian 0,01 mm. Setiap 1 kali putaran penuh, skala nonius itu skala utama bergeser 0,5 mm dan strip pada skala nonius berjumlah 50, sehingga skala utama dibagi skala nonius 0,5 dibagi 50 untuk merubah pembagian ke bentuk perkalian, maka penyebut dan pembilang pada skala nonius dibalik, maka 1/2 kali 1/50 sama dengan 1/100 sama dengan 0,01 mm. Tingkat ketelitian 0,001 mm. Setiap 1 kali putaran penuh skala nonius itu skala utama bergeser 0,5 mm. Jumlah strip pada timbel atau skala nonius berjumlah 50 strip, dan jumlah strip pada skala Vernier ada 10 strip. Sehingga skala utama dibagi skala nonius pada timbel dibagi skala Vernier, 0,5 dibagi 50 dibagi 10. Untuk merubah bentuk pembagian ke bentuk perkalian, maka penyebut dan pembilang dibalik. Maka 1/2 kali 1/50 kali 1/10 sama dengan 1/1000 sama dengan 0,001 mm. 4. Bagian-bagian mikrometer. Mikrometer memiliki beberapa bagian seperti rangka bodi, landasan atau anvil, poros ukur, timbel, selubung atau sleeve, racet, dan pengunci atau locker. Bagian yang pertama adalah rangka atau bodi mikrometer, atau biasa disebut frame. Frame adalah suatu rangka dari mikrometer skrup yang berfungsi sebagai rangka untuk meletakkan komponen mikrometer, juga sebagai pegangan mikrometer.
Ini dia teman-teman bodi rangka atau frame. Kemudian bagian yang kedua adalah landasan atau anvil. Anvil merupakan batang kecil yang terletak di ujung frame. Ya teman-teman, di sini ada batang kecil, namanya adalah anvil. Anvil ini bersifat tetap, artinya batang kecil ini tidak bisa bergerak. Fungsi anvil adalah sebagai penahan benda kerja yang akan diukur. Kemudian bagian yang ketiga adalah poros ukur atau bisa disebut spindle. Spindle adalah batang yang berbentuk lebih panjang yang posisinya ada pada ujung frame. Spindle ini bentuknya lebih panjang dari anvil dan dapat digeser. Spindle berfungsi untuk menjepit benda kerja. Kemudian bagian yang keempat adalah timbel. Timbel adalah bagian berbentuk tabung yang terletak di luar sleeve. Timbel berfungsi untuk meletakkan skala nonius dan timbel ini juga dapat diputar. Setiap putaran timbel akan menggerakkan spindle. Kemudian bagian yang kelima adalah selubung atau sleeve. Sleeve ini adalah lintasan daripada timbel. Fungsi utama sleeve sebagai tempat diletaknya skala utama. Kemudian bagian yang keenam adalah ratchet. Berfungsi untuk penggerak timbel ketika melakukan pengukuran. Timbel ini tidak boleh disentuh atau diputar. Untuk menggerakkan spindle agar menjepit benda kerja, maka kita perlu memutar ratchet. Kemudian bagian yang ketujuh adalah pengunci atau locker. Berfungsi untuk mengunci timbel agar tidak bergerak atau berputar, sehingga kita bisa membaca hasil pengukuran secara akurat. 5. Penggunaan atau pembacaan mikrometer secara asli atau real. Sebelum menggunakan mikrometer, kita harus melakukan kalibrasi. Apa yang dimaksud kalibrasi? Kalibrasi adalah cara untuk mengondisikan skala utama agar sinkron dengan skala nonius. Caranya, putar ratchet hingga spindle menyentuh anvil. Lalu pastikan garis horizontal pada skala utama lurus dengan garis 0 pada skala nonius. Kalau belum lurus, putar skala utama menggunakan kunci khusus. Kunci ini biasanya didapatkan satu paket dengan mikrometer. Apabila garisnya sudah lurus, maka mikrometer sudah siap digunakan. Di sini kami akan menggunakan mikrometer dengan ketelitian 0,01 mm. Pertama-tama kita putar bagian pemutar ke kiri sehingga spindle bergerak menjauh anvil. Setelah dirasa cukup, kemudian kita tempelkan benda kerja yang akan diukur pada anvil. Selanjutnya, putar bagian pemutar ke kanan, sehingga spindle bergeser, menjepit objek yang akan diukur. Saat spindle sudah menyentuh objek yang akan diukur, maka ratchet akan berbunyi klik saat diputar. Setelah itu, putar pengunci pada mikrometer untuk menjaga spindle tidak berubah posisi. Langkah berikutnya, baca hasil pengukuran. Pada skala utama bagian atas dapat dilihat bahwa posisi timbel telah melewati angka strip 8. Dan pada skala utama bagian bawah garis horizontal telah melewati satu strip atau 0,5 mm. Sehingga skala utama adalah 8 ditambah 0,5 sama dengan 8,5 mm. Kemudian pada skala nonius terlihat garis horizontal di skala utama berhimpit dengan angka 2 atau strip ke
sehingga dikali tingkat ketelitian 0,01 menjadi 0,02. Skala utama sama dengan 8,5 mm. Ditambah skala nonius sama dengan 0,02 mm adalah 8,52 mm. Sehingga hasil dari pembacaan mikrometer adalah 8,52 mm. 6. Perawatan mikrometer. Yang pertama, selalu bersihkan mikrometer sebelum dan sesudah digunakan. Yang kedua, periksa kondisi hasil kalibrasi mikrometer dengan garis horizontal pada skala utama lurus atau pas dengan garis 0 pada skala nonius. Yang ketiga, periksa kondisi mikrometer secara rutin dan teratur. Pemeriksaan ini bertujuan apakah ada kerusakan pada mikrometer. Apabila terjadi kerusakan, bisa segera diperbaiki agar tidak bertambah rusak. Yang keempat, simpan mikrometer di tempat yang khusus. Simpan mikrometer pada kotak box khusus dan jauhkan dari tempat yang lembab karena bisa menyebabkan karatan. Kelompok pengukuran teknik Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, kelas PVTM 2B. Dosen pengampu Bapak Samsul Hadi MPD. Sekian dan terima kasih.